Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana Nadia dengan NIM 1907030010. Di sini saya akan menjawab tugas oseanografi yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Nomor 1 soalnya, uraikan secara detail teknik budidaya alga laut. Jawabannya, budidaya alga laut dapat dilakukan dengan 3 metode penanaman berdasarkan posisi tanaman terhadap dasar perairan. Ketiga budidaya tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama ada metode dasar. Penanaman dengan metode ini dilakukan dengan mengikat bibit tanaman yang telah dipotong pada karang atau balok semen kemudian disebar pada dasar perairan. Metode kedua yaitu metode lepas dasar, yaitu metode ini dia dapat dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir, sehingga mudah untuk menancapkan patok atau pancang. Tetapi dia metode ini sulit dilakukan pada dasar perairan yang berkarang. Ketiga ada metode apung. Metode ini cocok untuk perairan dengan dasar perairannya itu berkarang atau pergerakan airnya itu didominasi oleh ombak. Penanaman pada metode ini dia menggunakan rakit-rakit dari bambu sedang dengan ukuran tiap rakit bervariasi tergantung dari ketersediaan materialnya. Untuk mempertahankan agar rakit tidak hanyut digunakan pemberat dari batu atau jangkar. Kemudian soal nomor 2, jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Jawabannya iya. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Pertumbuhan alga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan alga itu diantaranya seperti suhu, cahaya, pH, konsentrasi, elemen-elemen esensial atau nutrien yang dipakai untuk fotosintesis. Kemudian ada kualitas air, iklim, kecepatan arus, gelombang, dan faktor-faktor biologis lainnya. Juga mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Selain itu, faktor teknis juga sangat mempengaruhi produksi alga laut. Pertumbuhan alga laut akan lebih baik pada daerah yang pergerakannya airnya cukup, karena pergerakan air ini dapat berfungsi memecah lapisan atas dan mengosongkan air dekat tanaman, sehingga menyebabkan meningkatnya proses difusi. Soal nomor 3, apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut? Jawabannya, dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bentos laut itu antara lain adalah kandungan oksigen terlarut dan bahan organik. Bahan organik merupakan makanan bagi biota laut yang pada umumnya banyak terdapat pada substrat, sehingga ketergantungannya pada bahan organik sangat besar sekali. Namun, jika keberadaan bahan organik tersebut melebihi batas yang sewajarnya, maka kedudukan bahan organik tersebut dianggap sebagai pencemaran yang akan mempengaruhi organisme akuatik. Oleh sebab itu, keberadaan bahan organik penting artinya bagi kehidupan organisme bentos di perairan. Bentos itu dia dapat dijadikan sebagai indikator perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Soal nomor 4, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir? Jawabannya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekowisata yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas. Contoh dari faktor lingkungan itu seperti konservasi, kondisi lingkungan, ekologi. Faktor sosial budaya itu meliputi pengalaman bagi wisatawan, pemberdayaan masyarakat lokal, kebudayaan masyarakat lokal. Kemudian faktor dari pendidikan itu seperti edukasi pada SDM lokal, edukasi pada wisatawan. Kemudian faktor ekonomi itu dia meliputi peluang bagi masyarakat lokal. Faktor kelembagaan itu dia seperti manajemen pengelolaan, pelibatan stakeholder.
faktor keamanan itu dia meliputi adanya pos penjagaan, rambu-rambu. Faktor fasilitas itu dia meliputi adanya fasilitas ruang informasi, kemudian adanya kesediaan kamar mandi. Nomor 5, jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar. Jawabannya seperti konservasi pelestarian flora dan fauna. Sudah sangat jelas sekali manfaat yang satu ini. Konservasi alam akan memberikan manfaat terhadap pelestarian tumbuh-tumbuhan. Tak hanya itu, dengan konservasi ini kita juga bisa melestarikan fauna ataupun satwa langka. Karena banyak sekali sekarang satwa langka yang jadi bahan pemburuan pihak tidak bertanggung jawab, sehingga populasinya semakin menurun. Untuk itu, konservasi satwa langka harus lebih digalakkan. Cukup sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.